Tambah jam, iya sudah jam 1. Iyo. Iya. Oke, Ya silakan mungkin Ustadz Sugi mau ada pertanyaan? Silakan. Boleh. Jadi saya mendengarkan paparan Pak Pendeta Sali di dalam Mazmur 91. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat ke-12 ya itu jelas untuk Yesus ya. Bahkan dikutip oleh iblis dalam Matius 4 ayat 6 ya kalau nggak salah. Iblis berkata, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tepat sekali kutipan iblis ini. Ya. Kemudian Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu, kan begitu. Nah, kalau berdasarkan nubuatan itu, seharusnya Yesus ini kan nggak disalib. Jangankan bisa disalib, bisa dianiaya, bisa diludahi, bisa ditonjok, bahkan kakinya tersandung batu saja seharusnya tidak bisa. Apakah nubuatan ini tidak terjadi pada Yesus? Silakan Pak Pendeta. makanya saya mengatakan itu bukan untuk Yesus ya. Udah. Bentar ya. Ini saya pernah membuat satu khotbah tentang Mazmur 91. Memang dibaca sebentar lalu, Mazmur 91 ini kelihatannya menjanjikan perlindungan mutlak atau total bagi orang Kristen terhadap bencana apapun. Dan kan orang Kristen yang pasti aman gitu ya. Itu bisa lihat dari ayat 3 sampai dengan ayat 13, saya tidak usah bacakan. Dan ada orang-orang Kristen tertentu yang menambahkan bahwa yang mendapat perlindungan ini bukan seadanya orang Kristen, tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman dan sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Sekarang kalau diteliti, kalau tadi kelihatan sepintas lalu seperti itu, tapi kalau diteliti, pertama-tama kita melihat bahwa teks ini mengharuskan hal-hal tertentu ya. Pertama harus berlindung kepada Tuhan, ini ada dalam ayat 1 dan ayat 9. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Manusia sering mencari bermacam-macam perlindungan. Tapi yang benar adalah berlindung kepada Tuhan. Kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Bagilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Poin yang kedua, teks-teks ini harus menyatakan keyakinan. Kita bukan hanya berlindung kepada Tuhan, tapi juga harus menyatakan keyakinan kita kalau kita berlindung kepada Tuhan. Saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya, jadi dia harus percaya ya. Kalau dalam ayat 1 pemazmur membicarakan orang ketiga, yaitu kata orang ya, maka dalam ayat 2 dia membicarakan dia sendiri atau pengalaman pribadinya. Perhatikan kata ku itu ya. Lalu yang ketiga harus mengasihi Tuhan. Ayat 14a, sungguh hatinya melekat kepadaku. Itu sebetulnya terjemahannya bukan melekat ya. Kalau dalam NIV, he loves me, ia mencintai aku. Dalam NASB, he has loved me, ia telah mencintai aku. Kita berlindung kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tentu bukan hanya karena kita takut pada bahaya, tetapi juga harus karena kita mencintai Tuhan. Yang keempat, harus mengenal nama Tuhan atau Tuhan sendiri. Ayat 14b, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nama di sini bukan betul-betul nama, tapi maksudnya diri daripada Tuhan. Ya, jadi mengenal atau mengakui atau kata Ibrani yang dipakai adalah yada dan seharusnya mengenal. Namaku artinya diri Tuhan sendiri. Yang kelima, dia harus berseru pada Tuhan, berdoa maksudnya. Dalam ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kalau kita memang berlindung pada Tuhan dan yakin akan perlindungannya,
pada waktu ada problem atau bahaya mendekat, atau pada waktu kita mengalami problem atau bahaya, maka tentu kita harus berseru kepadanya atau berdoa kepadanya. Nah, kalau 5 hal di atas ini dilakukan, maka Tuhan akan menjaga orang Kristen itu secara mutlak, sehingga tidak ada bahaya atau bencana apapun yang bisa menimpa dia, termasuk misalnya COVID-19 itu ya. Zamannya hebat-hebatnya. Tapi benarkah ini? Saya setuju bahwa kelima hal di atas harus dilakukan. Tapi apakah itu menjamin bahwa secara mutlak tidak ada bencana apapun yang bisa menimpa orang Kristen, termasuk COVID-19? Banyak orang Kristen yang mati kena COVID-19. Jadi sekarang kita lihat pembahasan yang teliti ya. Dari Mazmur 91, bagian-bagian tertentu menunjukkan banyaknya serangan setan atau bencana atau bahaya dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya. Pertama dalam ayat 3, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Perhatikan kata-kata jerat, penangkap burung, dan penyakit sampar. Ya. Ada yang mengartikan penyakit sampar menunjuk pada bahaya atau serangan setan yang terang-terangan. Jerat menunjuk pada bahaya atau serangan setan yang tersembunyi. Lalu ayat 5 dan 6, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Di waktu pedang nih, di waktu petang salah terjemahan, mestinya pada tengah hari. Ya. Ini ada hubungannya dengan yang ditanyakan Pak Pendeta? Siang atau malam, bahaya atau bencana serangan setan selalu ada. Jadi kalau saya jelaskan ini semua memang panjang. Itu dia. Ini menunjukkan bahwa tidak dijamin orang Kristen itu tidak mengalami bahaya. Jadi menjatuhkan dari hubungan baik suci itu sengaja cari bahaya, itu mencobai Tuhan dan bukan beriman kepada Tuhan. Oke, sekian dari saya. Mungkin Satsugi bisa menanggapi satu kali, silakan. Ya kalau itu diperuntukkan juga untuk orang Kristen juga tidak tepat, apalagi dikatakan orang-orang yang betul beriman. Kita lihat bagaimana murid-murid Yesus matinya tragis semua. Paulus disalib dengan cara terbalik, Petrus mati dipenggal, ya Yohanes digoreng dan sebagainya begitu. Jadi nggak cocok juga untuk Kristen. Itu cocoknya memang untuk Yesus. Makanya ketika Yesus dicobai iblis, dia mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti jangan mencobai Yesus Tuhan, bukan. Maksud Yesus adalah jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada dirinya. Begitu Bang Kores. Terima kasih. Oke, mantap. Satsugi silakan Pak Pendeta. Saya justru mengatakan memang ini tidak berarti orang Kristen dilindungi secara mutlak. Saya justru mengatakan demikian kok. Seakan-akan jawaban tadi mengatakan saya menganggap dilindungi mutlak. Saya tidak percaya Kristen dilindungi mutlak. Bisa sekali dibunuh, bisa sekali mengalami bahaya, kecelakaan, mati, atau apapun, tentu bisa. Makanya iblis itu menggunakan ayat ini untuk supaya Yesus meloncat. Ya secara implisit itu menafsirkan secara salah ayat ini. Wow. Tanggapannya Bang Dimas. Tanggapan Bang Dimas. Silakan Guruna. Tadi saya rasa dengan ucapan yang sama dari Pak Pendeta ya. Saya katakan ya kalau diakui Yesus itu anak Elohim, Mazmur 91 untuk anak Elohim, ya sudah. Tergantung ya sekarang bagaimana Anda menyikapi, apakah anak Elohim itu dibunuh atau justru anak Elohim itu diselamatkan. Itu aja, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Silakan. Mantap. Ini dilanjut ya atau ke penanya berikutnya? Penanya berikut ya. Oke, siap. Silakan penanya berikutnya yang sudah menyiapkan pertanyaan mematikan logika. Siapa? Akhi Imam Samudra, Bang Erdogan, Bang Bulu, Nal. Tapi ada? kalau bertanya kepada pendeta kita, mending nggak usah, istirahat aja kita. Iya, itu Kasian dia. beliau mau istirahat. Ya wes lah. Banget ya. Jam 1 Bang, itu kasihan Pak Pendeta itu.
Iya, Nggak masalah. nanti besok-besok lagi Pak, misalnya Oh, masih nggak ada. apa-apa kalau gini aja ya supaya Katanya Pak Buas ini ya. gini loh, kalau udah jam segini malah susah tidur lagi Ya, nantinya. nggak Tapi masalah lah. nggak apa-apa. Kalau kalau capek Pak Pendeta Buas Belum boleh capek. istirahat Soalnya dulu. belum capek. Oh belum ya, silakan Pak. Kalau ini. Oh, ya udah gini aja, kita closing dulu untuk topik penyaliban tadi. Nanti kita lanjut bertanya jawab dengan Pendeta Buas ya kawan-kawan. Gimana Umi kalau kayak gitu? Oke. Saudara Mantap ya. ADL, syukran, antum luar biasa. Ya wes, atau kalau begitu silakan. Ya, kalau gitu yuk kita closing statement dulu untuk tema penyaliban kita kali ini, Ikhwan. Terima kasih untuk para narasumber, kalian luar biasa dalam keilmuannya dan kalian luar biasa santunnya. Semoga ini menjadi contoh dalam perdialogan di masa depan. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Pak Pendeta, waktu aku berikan. Oke. Jadi memang itu rencana Allah, sudah ketentuan Allah. Dosa terjadi, Adam jatuh dalam dosa, semua dosa. Saya pada saat yang sama dia juga merencanakan penebusan dalam Kristus. Dan itu mengenapi Pak Pendeta, noise deh, ada lagu-lagu deh. Nanti nggak apa-apa, diulang aja. apa? Lagu, Ada lagu-lagu. Kok ada lagu-lagu ya? itu lagu apa? Lagu Thailand. Nggak ada lagi. Cek. Nggak dengar aku. Udah, mana? Oke, sip, lanjut. Silakan Pak Pendeta. Diulang aja. Oke, jadi semua orang berdosa itu ditentukan Tuhan dan memang terjadi, dan karena itu butuh penebus dosa. Tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang benar kecuali Yesus. Jadi semua orang butuh penebusan dosa, dan orang tidak bisa berbuat baik. Perbuatan baik kalaupun bisa dilakukan tidak bisa menutupi dosa. Dan karena itu laki-laki semua orang harus punya penebus dosa. Kalau punya penebus dosa, sejahat apapun dia, seperti pelacur, pemungut cukai, juga penjahat yang mati di samping Yesus yang bertobat itu, dia dijamin akan masuk ke surga. Tapi sesaleh apapun sebaliknya, orang itu mau rohaniwan dari pihak Islam atau dari Kristen atau dari Hindu atau dari Buddha, apapun kesalehannya, bagaimanapun dia tetap punya dosa dan bahkan banyak. Dan tanpa juru selamat dan penebus, maka dia akan berakhir di neraka selama-lamanya. Sekian dari saya. Wah, mantap. Kita kasih aplaus dulu. Mantap Pak Pendeta. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk semangatnya dalam diskusi kita kali ini. Kami nantikan diskusi tema keempatnya, silakan dicari untuk Gurunda dan juga Pendeta Buas. Gurunda, waktu dan tempat. Berangkat. Ya. Oke, baik. Kalau kita di Islam ini sama seperti pengakuan Yesus sendiri ya, di dalam di dalam kitabnya teman-teman kita Kristen tertulis di Yohanes 5 nomor 29 bahwa manusia akan dibangkitkan kemudian untuk dihakimi. Nah, tujuan penghakiman ini adalah untuk menilai antara perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya. Penghakiman. Kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi semua perbuatan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Dan juga hal ini dikatakan kemudian bahwa apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya para nabi menerima aturan, menerima hukum-hukum, menerima ketetapan dengan syarat tertentu bahwa untuk memasuki kerajaan Allah, dalam hal ini adalah surga, manusia itu harus tunduk berserah diri kepada aturan-aturannya. Untuk itulah para nabi diutus, untuk itulah kitab-kitab diwahyukan untuk mengajarkan kepada manusia mana yang hendak manusia harus lakukan, mana yang tidak. Untuk itulah kemudian kenapa Adam jatuh ke dalam percobaan untuk membedakan antara jahat dan baik, karena antara jahat dan baik inilah yang akan menjadi patron penghakiman kelak di tengah-tengah manusia di hari kebangkitan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 48 bahwa barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya,
yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi ucapan-ucapan Paulus, ucapan-ucapan Markus, ucapan-ucapan Matius dan seterusnya itu tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah segala firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel untuk Israel. Itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, bahwa tak ada seorang pun ahli kitab kelak yang tidak beriman kepada dia, pada Nabi Isa, melainkan sebelum matinya dia beriman kepada Nabi Isa. Bahwa apa yang diucapkan ketika ia datang, aku adalah utusan Tuhan, aku adalah Rasul Tuhan dan seterusnya, tidak ada yang sampai kepada Tuhan melainkan melalui aku, itu semuanya benar. Oleh karena itulah ketika Yesus datang, harusnya teman-teman menjadikan Yesus itu sebagai patron, sebagai contoh apa yang Yesus ajarkan, itu yang dilakoni. Jangan melakukan sesuatu mengatasnamakan Yesus, tetapi yang dilakukan itu bukan Yesus ajarkan. Misalnya menyembah Yesus, itu Yesus tidak pernah ajarkan. Nah, saya kira begitu ya, bahwa di Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Segala sesuatu, siapapun itu yang melakukan suatu kebaikan walaupun kecil sebiji zarah, maka akan dibalas oleh Allah. Begitupun dosa, sekecil apapun dosa itu akan dibalas oleh Allah, kecuali manusia bertaubat dari dosa-dosanya, lalu kemudian mengisi masa-masa setelah bertaubat ini dengan kebaikan-kebaikan. Demikian. Masya Allah. Barakallah Gurunda. Bang Kores, sedikit ini ya. Iya sok. Jadi teman-teman, hari ini Bang Zuma sama Ustadz Buas, besok kita malam minggu, kita weekend dulu, kita ngejam dulu bareng. Ada dari Anima Band ya, ada juga dari Jover Band. Nah, ini kebetulan band Anima ini sekarang sudah berganti nama, jadi atas nikmat Allah ya, atas nikmat Allah. Jadi ada rencana Kang Luki dari Anima Band, juga Bang Stanley Mu'alaf dari Diover Band, mereka akan berdakwah lewat lagu seperti itu. Dan insya Allah besok kita di sini malam ya, jam 8 malam kita mulai. Oh mantap. Judulnya, temanya ngejam bareng Anima dan Diover Band. Ya, jadi Anima sekarang sudah mulai ke religi, Diover Band juga karena beliau sekarang sudah menjadi seorang mu'alaf, makanya sekarang mereka sedang merilis lagu-lagu rohani seperti itu. Insya Allah besok kita santai dulu sejenak sebelum nanti kita selanjutnya menampilkan Bang Zuma versus sekali lagi Pendeta Esra Soru seperti itu. Jadi besok Bang Zumanya biar ngejam dulu bareng Mantap Umi Dini. Seperti itu. Bagus. Oke, Mantap. Oh berarti 2 hari lagi ya Gurunda sama Pendeta Esra Soru. Itu jam 8. Kalau tidak di akhir bulan di tanggal 2 Februari beliau mintanya. Akhir bulan tanggal 31 berarti. Sebaiknya Michan pastikan dulu kepada Esra ya, karena dia ngomong kepada saya minggu kedua Februari. Tapi kemarin bilang ke aku tuh mudah-mudahan ada waktu makanya, di lebih baik akhir bulan. Kok beda info kepada Michan dan kepada saya, kok rasanya beda. Bisa dikontak ulang itu. Dipastikan bisa dulu nanti. kepada Esranya. Pak Buas siap-siap ya, sesi keempat apa yang akan ditemakan nanti. Repotnya saya mulai bulan Februari tanggal 1 itu ada tambahan pelayanan, sehingga ya suka cari waktu tapi ya bisa dicarikan lah waktunya, cuma ya Mantap. agak suka cari. Emang ini kok Pendeta, dialog sama Gurunda itu ngangenin gitu loh. Ngangenin dialog sama Gurunda. Emangnya Bang Zuma bisa tanggal-tanggal itu bukannya mau ke Malang? Rencananya Malang. Iya. tapi belum Ya. final juga. Ya wes atau kita closing dulu ya sebelum kita lanjut ya. Bukan ngangenin, ketagihan. Kalau diskusi sama Bang Zuma itu ketagihan ya, Pak Pendeta ya, betul ya. Nyandu. Jadi teman-teman
Jangan sampai ada apa dari tadi dari bawah ada 1 versus 8 enggak, kita di sini diam kok ya. Jadi hanya Bang Zuma sama sama Pendeta Budi saja yang bicara di sini, dan tadi juga Umi sudah menawarkan sebelumnya, Pak Pendeta kalau misalkan mau nanti undang teman silakan naik saja. Tapi Pak Buas udah bicara nggak apa-apa, saya saja gitu loh. Ya. Jadi nggak ada di sini, tidak ada keroyokan-keroyokan, nggak ada Soalnya lah istilah keroyokan. yang Beli itu bertugas untuk memasukkan apa ini perdebatan ini ke YouTube Live. Saya nggak ngerti lah gimana. Oh Jadi gitu. makanya nggak bisa ajak dia. Dan yang nggak ada gunanya Nanti dia nggak ikut berdebat. nanti ada bisa di ini diambil deh Bang Zuma. Bang Zuma itu nge-live biasanya. Nge-live ya Bang ya tadi ya? Iya, iya. Mm-mm. Nanti bisa nanti dilihat di itu Bang Zuma aja Pak Ya, Buas punya kalau saya mau. juga live di YouTube juga. Oh udah Oh live. iya. Alhamdulillah. Iya. Mm-mm. Apa nama YouTube-nya, kasih tahu dong. Jadi supaya kawan-kawan Budi Kristen Asali. ini. Channelnya Oh Budi oke. Asali. Itu ya Ivan ya, Budi Asali Channel ya, Ivan lagi. Ya saudara Kristen silakan di follow ya channelnya Pendeta Budi Asali, karena argumen beliau itu cukup, aku bilang cukup tebel ininya gitu, redundansinya. Semangat. Di ini juga di follow juga ya, di follow juga nih. Udah bilang Ustadz Buas akunnya. katanya. Iya tadi Umi keceplosan. Mudah-mudahan Insya Allah nanti kayak Aminin. Pak siapa tuh kayak siapa? Kayak pas. Bukan pendeta. Oke. Kok kayak Pak? Ada momen. Kayak Pak Dance Momek jadi ustadz nanti. Insya Allah mudah-mudahan. Ini lebih banyak buat Ustadz Buas ini. Ustadz Dia Buas. lo keempat pakai peci nanti ini Pak Buas. Ustadz Buas. Tinggal aminin Ustadz Pak Buas Pendeta. ya. Silakan ini Kalau saya jadi Muslim saya malah tambah nggak bisa tidur. Pak, jaga kesehatan Ustadz Buas. nggak apa-apa kalau mau istirahat nggak apa-apa, tapi kalau misalkan nggak, katanya kalau udah kelewat jam segini nggak bisa tidur ya silakan mau ngobrol-ngobrol dulu seperti itu. Bang Da juga kalau ada tanya jawab lelah. boleh, tapi kalau tidak ada tanya jawab ya saya turun. Iya, Oke, silakan. kalau begitu mantap. Ya, kalau begitu kita closing dulu ya. Demikianlah Ikhwani Fisabilillah, topik tentang penyaliban yang dibawakan oleh kedua narasumber kita. Dari Islam tentunya Gurunda yang kita sayangi dan hormati, Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas, dan juga dari pihak Kristen adalah Pendeta Buas yang penuh kasih, ikhwan. Dan juga dengan argumentasinya yang banyak dalil yang digunakan ya. Kita patut apresiasi dan hargai, dan semoga perdialogan ini langgeng ya ikhwan, dan dicontoh oleh room-room yang lain gitu. Karena harusnya beginilah dialog itu, tanpa hujatan, tanpa makian, hanya ada data. Oke, mantap, itu saja paling yang aku sampaikan sebagai moderator dadakan. Semoga manfaat untuk apa yang kita sampaikan, dan kalau ada kesalahan kata dari kami itu datangnya dari kami pribadi, tapi kalau kebenaran yang kami sampaikan kepada kalian semua itu benar-benar benar, maka itu datang dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ikhwani fisabilillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Warahmatullahi wabarakatuh.